Yang terhormat Bapak Immanuel Dwi Asmoro Tunggal MIKOM dan yang terkasih teman-teman kelas E Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok E mata kuliah Ekonomi Kreatif yang beranggotakan Esther Winda Simorangkir NPM 2109077000, Teresia Dwi Handayani NPM 2109077001, I Gusti Ayu Agung Kadek Pratiwi Adiningsih NPM 2109077004, Jonathan Timothy Reiner Joan NPM 2109077009, dan Cornelia Marisa Adina Septia NPM 2109077717. Di sini kami akan menjelaskan apa saja industri kreatif yang dominan di negara Inggris. Namun sebelum membahas pokok pembahasan kami tadi, kami akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Di antaranya adalah latar belakang, dampak revolusi industri yang terjadi di negara Inggris, munculnya industri kreatif di negara Inggris, jenis-jenis industri kreatif yang ada di negara Inggris, hingga pada pokok pembahasan kami nanti, apa saja industri kreatif yang menonjol atau yang dominan di negara Inggris. Selamat mendengarkan. Berbicara mengenai ekonomi dan industri kreatif tentu tidak lepas dari sejarah revolusi industri. Revolusi industri ini dimulai pada abad ke-17 di Britania Raya atau yang lebih kita kenal sekarang dengan sebutan Inggris. Pada saat itu, sektor ekonomi Britania Raya bergantung kepada ekonomi agraris atau seperti persawahan dan pertanian. Tenaga manusia dan tenaga hewan sangat dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil. Namun setelah adanya penemuan seperti biji besi, timah, dan sebagainya, maka oleh kekreatifan manusia dan ide manusia diciptakan sebuah alat yang disebut dengan mesin. Hal ini bertujuan untuk menghemat efisiensi waktu dan tenaga. Revolusi industri ini berdampak sangat besar bagi seluruh dunia pada era globalisasi ini. Hanya dimulai dengan beberapa penemuan mesin simpel seperti traktor, kemudian bisa berubah menjadi seperti yang saya gunakan dan saya pegang ini. Saya harap melalui sedikit cerita latar belakang revolusi industri, Anda semua dapat sedikit mulai ada gambaran tentang dampak-dampak dan akibat-akibat dari revolusi industri yang saya ceritakan. Namun, hanya sekian bagian penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Esther Winda Simorangkir dengan nomor NPM 210907700. Nah, saya akan menjelaskan tentang dampak revolusi industri di negara Inggris. Perubahan yang sangat cepat di bidang industri membawa akibat yang sangat luas di berbagai aspek kehidupan. Dampak yang paling menonjol dari revolusi industri di Inggris adalah munculnya kapitalisme, adanya pengambilan lahan pertanian menjadi lahan industri, dan munculnya upaya pencarian daerah pemasaran di negeri jajahan. Revolusi Inggris juga khususnya membawa dampak di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Di bidang ekonomi, perdagangan makin berkembang. Perdagangan lokal juga berubah menjadi perdagangan regional dan internasional. Saya Teresia Dwi Handayani dengan NPM 7701 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami dan membahas mengenai latar belakang atau munculnya industri kreatif di negara Inggris. Latar belakang industri kreatif di negara Inggris berawal dari negara Inggris merumuskan kebijakan industri kreatif yang berada di bawah Departemen Kebudayaan, Media, dan Olahraga. Hingga pada dekade 1980-an di Inggris, aktivitas industri mengalami penyusutan. Akibatnya, pengangguran di negara itu semakin meningkat dan berdampak pada alokasi dana pemerintah untuk bidang seni menjadi berkurang. Dari hal tersebut, maka ditemukanlah gagasan dan strategi kreatif yakni culture as an industry.
Sebenarnya, ini merupakan paradigma baru dalam melihat seni dan budaya yang sebagaimana bisa dihubungkan dengan perekonomian suatu negara. Melalui konsep inilah, seni dan budaya tidak lagi dilihat sebagai sektor-sektor yang selalu membutuhkan subsidi dari negara. Dari hal tersebut, justru dapat didesain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan inovasi yang nantinya dapat bernilai ekonomis. Dari latar belakang tersebut, kemudian industri kreatif di negara Inggris pertama kali digulirkan pada tahun 1997 saat pemerintahan Perdana Menteri Tony Blair. Pengembangan industri kreatif didasarkan pada dokumen Creative Industries Mapping Document pada tahun 1998 yang dirumuskan oleh Department for Culture, Media and Sport atau DCMS sebagai kementerian yang menangani industri kreatif di Inggris. Dari dokumen tersebut kemudian memetakan 13 area aktivitas industri kreatif, yaitu periklanan, arsitektur, seni dan antik, kerajinan, desain, film, software, musik, penerbitan, seni pertunjukan, dan televisi serta radio yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari dokumen tersebut telah dipaparkan bahwa negara Inggris memiliki banyak aktivitas industri kreatif yang ada. Di antaranya adalah periklanan, desain, warisan budaya, film dan TV, musik, penerbitan, dan juga video game. Seluruh aktivitas tersebut tentunya berkaitan dengan kreativitas, keahlian, dan bakat, serta menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru dan menciptakan keuntungan dengan tetap memperhatikan kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh negara. Pembukaan lapangan pekerjaan di industri kreatif terus meningkat sekitar 28,6% sejak tahun 2011. Seiring berjalannya waktu, industri kreatif yang ada di negara Inggris terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang melakukan sejumlah penyesuaian untuk mengembangkan industri kreatif yang ada. Namun dari sekian banyak aktivitas industri kreatif yang ada di negara Inggris, tentunya negara tersebut memiliki industri kreatif yang menonjol atau yang paling dominan. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Agung Kade Pratiwi Adiningsih dengan NPM 210907704. Sekarang saya akan membahas mengenai apa sih sektor yang paling menonjol di industri kreatif Inggris atau sektor apa sih yang menjadi prioritas Inggris. Sektor industri kreatif di Inggris membludak pada tahun 2017. Sebenarnya, tahun-tahun sebelumnya Inggris sudah mengembangkan berbagai sektor di bidang industri kreatif. Industri kreatif di Inggris bukan hanya berpusat pada satu sektor, melainkan ada banyak sektor. Dan di tahun 2017 ada 3 sektor yang menjadi sub utama untuk meningkatkan pendapatan Inggris. Yang pertama ada sektor IT, software, dan games. Yang kedua ada sektor film dan TV. Dan yang ketiga ada sektor periklanan. Di sektor IT, software, dan games, yang menjadi pendapatan paling besar Inggris adalah adanya games Batman Arkham Knight. Games ini telah menyumbang atau berkontribusi terhadap pendapatan Inggris sebesar 40,6 juta pound sterling. Selanjutnya, sektor perfilman juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi pendapatan Inggris. Bagaimana tidak? Film-film terkenal seperti Harry Potter, Paddington 2, James Bond, dan Star Wars The Last Jedi diproduksi di Inggris. Film-film ini bukan hanya diminati oleh warga negara Inggris, tetapi film ini juga terkenal di seluruh dunia. Sektor perfilman di Inggris ini telah memberikan kontribusi sebesar 1,9 miliar pound sterling dan ini sangat berdampak kepada peningkatan pendapatan industri kreatif di Inggris. Dan yang terakhir ada sektor periklanan. Sektor periklanan juga memberikan kontribusi yang besar terhadap Inggris, yaitu sebesar 13 juta pound sterling. Sektor-sektor di bidang industri kreatif inilah yang dimanfaatkan Inggris untuk meningkatkan pendapatan negara. Dan hingga saat ini, Inggris masih terus berupaya dalam mengembangkan industri kreatifnya. Demikian beberapa hal yang dapat kami jelaskan khususnya tentang industri kreatif yang dominan yang ada di negara Inggris. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.